warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah, sepanjang keimanan itu ada di hati kita dan apapun keadaan yang menimpa kehidupan kita, maka semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kita. Ini prinsip akidah yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Makanya sepanjang keimanan itu ada di hati kita, maka pasti apapun yang Allah putuskan untuk kita di dunia ini, semuanya kebaikan yang telah Allah tetapkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kitabnya Aswar min Hayati Sahabah, beliau katakan, kata beliau, saya tidak bisa membedakan, kata beliau, mana yang nikmat dan mana yang musibah. Karena saya, kata beliau, tidak tahu dari arah mana pintu surga itu akan memanggil saya. Jadi banyak orang-orang yang dipanggil oleh pintu surga melalui jalan kenikmatan, tapi lebih banyak orang-orang dipanggil oleh surga itu melalui jalan-jalan musibah dan jalan-jalan cobaan. Maka jemaah kaum muslimin, maka kita wajib untuk terus memperhatikan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur di setiap keadaan apapun yang menimpa kita, ya, karena pasti ada kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kita. Dan alhamdulillah di ba'da maghrib ini kebaikan itu semakin sempurna ketika Allah menggerakkan hati-hati kita untuk kita kembali duduk di majlis al-ilmu ini. Ya, majlis ilmu ini adalah majlis kemuliaan. Karena saking mulianya majlis ini dinaungi oleh para malaikat. Ketika Nabi kita di hadis Sahih Muslim mengatakan, wa khaffathumul malaika. Ketika kita duduk di majlis ilmu, itu malaikat menaungi kita. Malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis ilmu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu, kata Nabi kita, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah dengan bangga di hadapan seluruh penduduk langit. Jadi antum, Pak, itu sedang disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Kalau ada nih umpamanya Pak Ketua DKM ngasih sambutan, terus disebut-sebut nama kita, pasti kita senang ya, Pak, ya. Pokoknya kata Pak DKM tuh, contoh tuh Bapak Fulan itu rajin tuh berjamaah ke masjid. Secara fitrah manusiawi ketika nama kita disebut kita senang. Terus Pak RT, Pak RW ngasih sambutan, disebut nama kita. Itu warga yang baik, namanya si Fulan, dia peduli sama lingkungan, disebut nama kita, bangga. Itu fitrah manusiawi. Tapi bayangkan yang nyebut nama kita itu Allah, pemilik alam ini, Rabbul Alamin, dan Allah dengan bangga menyebut nama kita ketika kita duduk di majlis al-ilmu. Maka kita harus bersabar ya, Pak, ya, duduk di majlis ilmu ini. Ya, kita bermalam minggu itu di majlis ilmu. Mungkin ada sebagian orang bermalam minggu di tempat-tempat hiburan. Mungkin mereka dengan cara wisata kuliner. Tapi Allah memilih kita untuk kita bermalam Ahad ini, yaitu di taman-taman surga. Nah, di taman-taman surga.
dan ini adalah jalan kemuliaan. Ya, ini yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad, yang tema yang kita angkat pada malam ini yang berkaitan dengan jalan kemuliaan. Hanya kata beliau, la karama illa bi ta'atillah. Tidak ada kemuliaan ya tanpa ketaatan. Ya, makanya ingat, ketaatan itu dia butuh perjuangan. Para ulama kita mengatakan makna taat itu berbagai macam makna dari ketaatan. Ada ulama kita mengatakan taat itu adalah badrul juhdi, mengorbankan segala bentuk kesungguhan. Ya. Dan jalan surga itu adalah jalan ketaatan. Dan orang dikatakan kemudian dia mentaati Allah ketika kemudian dia menempuh jalan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan ketaatan. Nah, salah satunya jalan yang hari ini kita tempuh, jalan menuntut ilmu. Ya, di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, jadi jihad kita hari ini apa Pak? Menuntut ilmu. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, al-jihadu fi zamanina talabul ilmi wa intisharu. Jihad yang paling utama di zaman kita hari ini adalah menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama dan menyebarluaskannya. Ini jalan ketaatan. Jadi di antara sekian banyak jalan ketaatan itu yang menuju kepada kemuliaan, itu dengan cara kita bersungguh-sungguh belajar ilmu agama. Makanya salah seorang penghulu di generasi tabi'in yang bernama Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia katakan ketika dia bicara tentang tidak ada kemuliaan kecuali dengan jalan ketaatan, maka beliau katakan jalan kemuliaan adalah jalan orang yang menderita ketika menuntut ilmu agama. Dia katakan orang yang belajar ilmu agama itu, kata beliau, syaratnya adalah bin nafyil i'timad washiru fil bilad wasabru kasabril jamad wal bukuru kal bukuril bukhar. Kata beliau, orang kalau belajar ilmu agama itu, kata beliau, binafil i'timad, dia harus menyandarkan hatinya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang dari rumah dia berangkat menuntut ilmu agama, maka dia harus senantiasa memperbaiki niatnya, karena ilmu itu akan enggan untuk dipahami, enggan untuk diamalkan kalau orang belajarnya niatnya bukan karena Allah. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, ilmu itu man taraka alaihi al-amal la taraka fiha illa bi dzambin aznabahu. Kata beliau, tidaklah ada orang yang meninggalkan sebuah amalan padahal dia berilmu dengan amalan itu, dan tidaklah amalan itu dia tinggalkan kecuali karena dosa yang dia lakukan. Jadi orang kalau kemudian hatinya masih terikat dengan perkara dosa, itu dia akan susah untuk memahami ilmu dan susah untuk mengamalkan ilmu. Susah. Makanya sejarah Imam Syafi'i itu Pak, beliau hijrah safar menuntut ilmu dari negeri Syam ke Madinah itu di usia 12 tahun. Anak-anak kita kalau 12 tahun itu kelas berapa tuh Pak? Kelas 1 SMP mungkin ya, atau kelas 6 SD mungkin ya. Dan itu dia baru dia berangkat ke Madinah setelah dia menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta' itu panjang Pak. Itu berisi 7.000 hadis. Nah, itu yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i mutqin ya, di dalam kepala ya. Kalau kita kan banyak hafalannya kan di luar kepala ya Pak ya.
Kalau Imam Syafi'i di dalam kepala mutqin, muwatta. Kalau bicara tentang hafalan Quran udah khatam dia di usia 7 tahun. Gitu ya. Jadi dia belajar kepada Imam Malik itu ketika dia sudah menguasai kitab muwatta'nya Imam Malik. Baru dia berangkat. Bayangkan anak kecil. Dia berjalan di padang pasir itu berangkat ke Madinah, karena ketika itu Madinah itu apa? Madinah itu menjadi peradaban ilmu karena Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu berada di Madinah. Ketika kemudian dia minta belajar kepada Imam Malik, ditolak. Imam Malik nggak mau ngajarin anak kecil, karena ketika itu ada sebuah adab bahwa majlisnya Imam Malik itu tidak duduk di situ anak kecil. Kenapa nggak boleh anak kecil duduk di situ? Karena begitu beratnya pembahasannya. Jadi Imam Malik itu majlisnya itu hanya diisi oleh para a'immatul ummah, oleh para ulama, karena saking beratnya pembahasannya. Tapi ketika dia melihat Syafi'i kecil, ya, satu-satunya thalibul ilmi yang hadir di usia kecil dan satu-satunya pelajar yang telah menghafal muwatta'nya Imam Malik, maka Imam Malik ini jatuh cinta karena Allah melihat Imam Syafi'i. Ya, sampai dia mengatakan kepada Syafi'i kecil, kata dia, inni ra'aitu nuran fi qalbik. Kata dia, ya Syafi'i, inni ra'aitu nuran fi qalbik. Sesungguhnya aku melihat cahaya ilmu itu ada di hati. Cahaya ilmu itu ada di hati. La tudfi'u bi maksiatillah, maka jangan pernah padamkan ilmu itu. Jangan pernah padamkan cahaya ilmu itu bimaksiatillah, dengan kemaksiatan kepada Allah. Dengan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa banyak di antara kita yang mengetahui tentang hukum-hukum Quran, bahkan hukum-hukum dalam Islam? Kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana perkara-perkara sunnah yang kemudian akan mendapatkan pahala yang besar, tetapi banyak di antara kita yang enggan untuk mengamalkannya. Kenapa itu terjadi? Maka jawabannya boleh jadi, kata para ulama, bahwa ilmu yang kita miliki itu dipadamkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau hati itu masih terikat dengan maksiat, itu yang membuat ilmu itu sulit untuk diamalkan. Sulit untuk diamalkan. Ya. Makanya kemaksiatan kepada Allah itu kan, jangan kita anggap remeh. Jangan menganggap dosa itu sesuatu yang sepele. Karena perkara-perkara dosa itu membuat hilangnya kelezatan ibadah. Kata para ulama, ibadah itu kan banyak efeknya. Orang kalau bikin dosa dan kemaksiatan, boleh jadi efeknya itu membuat kehidupannya nggak berkah. Boleh jadi hatinya nggak tenang. Boleh jadi akan menjadi penghalang pintu rizki. Tapi ada efek dosa yang paling besar, yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, efek dosa yang paling besar adalah itu menghilangkan lezatnya ibadah. Menghilangkan lezatnya ibadah. Jadi ketika orang itu dia sholat, ketika dia rukunya nggak ada ruhnya. Ketika dia sujudnya nggak ada ruhnya. Ya. Ketika kemudian dia duduknya nggak ada ruhnya. Gerakan sholatnya hanya sebuah gerakan rutinitas tanpa makna, nggak ada kelezatan di dalamnya. Ketika dia baca Quran, dia nggak temukan kenikmatan di dalamnya. Kalau perkara itu terjadi pada kondisi kita, berarti itu tanda, kata Imam Ibnu Abdul Bar, berarti hati kita itu masih susah move on dengan kemaksiatan. Ya, hati kita masih terikat dengan dosa. Itu yang membuat ilmu itu susah untuk diamalkan. Masya Allah. Ya, makanya kenapa kalau kita duduk di majelis ilmu itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari itu, kenapa ikan-ikan di lautan? Pernah baca hadisnya Pak? Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu itu miliaran berton-ton ikan di lautan itu berdoa kepada kita.
Semua ikan di lautan itu minta sama Allah agar orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu diampuni dosanya. Kenapa minta ikan itu diampuni dosanya? Kenapa mintanya tidak dikasih rezeki saja gitu? Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka selesai urusan kita. Ya, maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya ketika Allah berfirman wasyari'u ila maghfirah, segera kejar ampunan Allah, maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ayat itu, kata beliau, in ghafarta laqad aflahta. Kalau Allah sudah ampuni dosamu, maka selesai urusan. Selesai urusan. Nah, jadi Allah akan memberikan kemudahan, ya Allah akan memberikan keberkahan, dan Allah akan memberikan solusi di setiap problem kehidupan yang menimpa kita. Makanya majlis ilmu ini juga disebut dengan majlis zikir, Pak. Ya. Dan zikir yang terbaik, permintaan yang terbaik itu minta ampun kepada Allah. Ya, maka kalau Allah sudah ampuni dosa kita, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi penyebab kita susah beribadah itu karena kita terikat hatinya dengan dosa. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Kaba'ir mengatakan, kata beliau, orang yang nggak bisa bangun di malam hari, yang nggak bisa tahajud, nggak bisa bangun di malam hari, itu karena dosanya di siang hari. Orang yang nggak bisa bangun di malam hari, kata beliau, itu karena dosanya di siang hari. Karena ingat, bangun di malam hari, menegakkan qiyamul lail, itu Allah janjikan maqamam mahmudah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqamam mahmudah. Ya, Allah janji tempat yang terpuji. Maka Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah untuk menghabiskan malamnya untuk tidur. Ya, untuk tidur. Tapi karena Allah sayang sama dia, dibangunin sama Allah. Ya, di hadis Sahih Bukhari Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin. Rabb kalian, Tuhan kalian itu turun ke bumi di setiap malam. Ya, dan Allah katakan, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Maka Allah menyuruh hambanya untuk bangun di malam hari. Nah, ini di antara bentuk faedah-faedah ilmu, faedah kesungguhan dan ketaatan kita melalui jalan kita menuntut ilmu syar'i. Makanya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang penghulu generasi tabi'in, jalan yang pertama bin nafil yang iman, hati kita bersandar dengan kebesaran Allah. Yang kedua, kata beliau, wasyiru fil bilad. Orang dulu, Pak, kalau menuntut ilmu agama, syiru fil bilad. Ya, mereka bertebaran di muka bumi. Ya, mereka belajar kemana-mana. Ya, ini sifat orang terdahulu. Ini menunjukkan kesungguhan mereka. Mereka rela untuk mencari satu kebenaran hadis dengan cara mereka berjalan berpuluh-puluh kilometer, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk mengetahui kebenaran satu hadis yang sahih atau hadis itu dhaif, hadis itu kuat atau hadis itu lemah, gitu ya. Karena ingat, setiap perjalanan menuntut ilmu itu jalan ketaatan, dan itu jalan untuk menuju kemuliaan. Makanya Allah itu kan mencela orang yang enggan untuk menuntut ilmu agama. Apa hadisnya? Dalam Sunan Al-Imam Abu Dawud, kata Nabi kita, yubaghidullah. Allah menggunakan lafaz benci. Ya, Nabi kita dalam lisannya menggunakan lafaz benci. Apa kata Nabi kita? Yubaghidullah. Allah itu benci. Benci sama siapa? Alimun bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah itu benci sama orang-orang yang alim dalam urusan dunia tapi bodoh masalah agama. Jadi Allah itu benci sama orang-orang yang alim, masalah dunia profesional dia. Ya. Bahkan gelar akademiknya lebih panjang ketimbang namanya. Gitu ya. Banyak yang begitu. Tapi
masalah akhirat, masalah dunia dia nggak paham. Itu dicela sama Allah. Ya alimun bid dunya wal jahil bil akhirah. Nah, makanya kita dituntut untuk belajar ilmu agama, memahami ilmu agama. Orang-orang yang berilmu itu berbeda dengan orang-orang yang jahil. Ya. Ketika kemudian kita diberikan musibah, maka ilmu itu membimbing kita untuk bersabar. Ini sikap orang yang berilmu. Ya. Ketika kemudian kita berada dalam sebuah kesulitan hidup, maka ilmu itu membimbing kita untuk tetap tenang dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Ketika kemudian kita dicela sama orang, dihina sama orang, maka ilmu itu membimbing kita untuk kemudian kita mengambil kemuliaan dari celaan itu. Karena kan kalau ada orang yang mencela kita, menghina kita, memfitnah kita, itu kan sebenarnya mereka sama dengan orang-orang yang sedang transfer pahala kepada kita kalau kita bersabar. Ya. Ini manfaatnya ilmu itu. Makanya Allah itu membenci orang-orang yang kemudian apa? Mereka alim dalam urusan dunia tapi bodoh masalah agama. Masalah dunia paham dia semuanya, tapi masalah berwudu aja nggak paham dia. Sisa-sisa kehidupan ini kita manfaatkan dengan cara kita mengambil jalan kebaikan untuk kita terus istiqamah, hadir duduk di majlis al-ilmu. Karena ini adalah jalan kemuliaan dan tidak ada kemuliaan kecuali melalui jalan ketaatan. Salah satu jalannya adalah dengan cara kita kemudian kita menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Kemudian karakter kemuliaan itu kata Imam Az-Sa'di yaitu as-sabru kasabril jamal. Yaitu orang-orang yang meniti jalan kemuliaan itu adalah orang-orang yang bersabar untuk menuntut ilmu agama, dan sabarnya mereka kasabril jamal, seperti sabarnya benda mati. Masya Allah, yang ungkapan ulama luar biasa. Mereka bilang kalau mau sabar, berarti sabar itu nggak ada batasnya, Pak. Ya, kalau masih ada batasnya itu bukan sabar namanya. Karena ulama mengatakan as-sabru kasabril jamal, sabarlah kalian seperti sabarnya benda mati. Luar biasa tuh ungkapannya. Ini benda mati nih, meja, dia mau kita apain aja. Kita banting, mau kita bakar, mau kita tendang, tak balas dia. Itu namanya apa? As-sabru kasabril jamal. Dalam meraih jalan kemuliaan, menuntut ilmu agama itu penting. Gitu. Makanya saya selalu ingat dengan kisah gurunya Imam Malik. Siapa gurunya, Pak? Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini gurunya Imam Malik, ulama besar. Dia mengajarkan ilmu dan dia terus belajar. Jadi orang kalau dia udah alim, jadi ulama, jadi ustad, dia jangan hanya kerjanya jangan hanya menyampaikan ilmu, dia juga harus terus belajar. Ini dicontohkan para ulama salaf terdahulu. Ketika Rabi'ah ini dia mau belajar dia, ya. Ternyata dia nggak punya ongkos, Pak, nggak punya duit, nggak punya fulus. Dia mau belajar nggak ada fulus. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia katakan ba'a qasaba saqfi baiti li talabil ilmi. Mau berangkat nuntut ilmu, nggak punya duit, dia naik rumahnya, dia copotin genteng rumahnya. Dia copotin genteng rumahnya, dia jual genteng rumahnya. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk ongkos menuntut ilmu.